nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dalam seri ke-549 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Rio sebagai Panji Ketawang, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Nuni sebagai istri, Sunario sebagai suami, Tato sebagai kusir, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu dan Sakawuni semakin jauh meninggalkan desa Kurawan. Mereka berkuda menyisir daerah-daerah perbukitan. Dalam perjalanan kembali ke Majapahit itu, Sakawuni nampak sedih dan murung. Arya Kamandanu tahu istrinya sedang mengalami kekecewaan batin yang sangat besar. Hari menjelang sore, mereka mulai menapak di kaki Gunung Penanggungan sebelah barat. Udara terasa dingin, bau hutan tarik mulai tercium dari kejauhan. Arya Kamandanu mengajak istrinya beristirahat. Mereka istirahat di tepi Kali Bening. Kali Bening merupakan anak atau cabang Sungai Brantas.
Sakawuni masih nampak kelihatan sedih dan murung. Arya Kamandanu merasa prihatin melihat keadaan istrinya. Sudahlah, Wuni. Jangan terlalu dipikirkan. Nanti kau jatuh sakit. Aku merasa sedih, Kakak. Aku telah gagal melahirkan anakmu yang pertama. Itu bukan karena kesalahanmu. Ya, mungkin Dewata Agung belum mengizinkan kita mempunyai anak. Kita harus bersabar, Wuni. Benar apa yang dikatakan Kepala Desa Kurawan. Kita masih cukup muda. Kita masih banyak mempunyai kesempatan. Kau seorang laki-laki, Kakak. Tentu saja kau dapat dengan mudah berkata seperti itu. Tapi aku seorang wanita. Dan setiap wanita akan selalu mendambakan anaknya lahir dengan selamat ke dunia fana ini, Kakak. Dalam hal ini, baik laki-laki maupun wanita, sama-sama, Wuni. Aku pun mendambakan anakku lahir dengan selamat. Aku pun sudah merindukan kehadiran seorang anak di tengah-tengah kita. Kalau saja aku tidak menyertai perjalananmu ke Kurawan, barangkali aku tidak mengalami malapetaka seperti ini. Sudahlah, tak ada perlunya kita menyesali semua ini. Mungkin memang sudah garisnya demikian. Tapi aku sedih, Kakak. Aku merasa kehilangan. Dan aku merasa menjadi seorang wanita yang tidak berguna. Jangan berkata seperti itu. Kita masih mempunyai harapan. Suatu saat nanti kau pasti akan berhasil melahirkan anak-anakmu. Anak-anak kita. Jangan putus asa, Wuni. Para Dewata Agung selalu berbuat kebaikan kepada umatnya. Sudahlah. Lebih baik sekarang kita istirahat. Besok pagi kita teruskan perjalanan menuju Majapahit. Bagaimana dengan Panji? Mengapa kau masih memikirkan bocah gemblung itu? Sudahlah. Panji sudah menemukan orang tua kandungnya. Dia sudah menemukan ayah kandungnya. Barangkali itu lebih baik demi perkembangan pribadinya. Iya. Mudah-mudahan anak itu memperoleh apa yang dicita-citakan. Aku mengantuk sekali, Kakak. Aku mau tidur. Tidurlah. Aku akan menunggumu di sini. Aku ingin tidur sambil menggenggam tanganmu. Ya, tidurlah. Aku akan menjagamu. Sakawuni tidur lelap di atas bongkah batu pipih. Dia tidur sambil terus menggenggam tangan Arya Kamandanu. Arya Kamandanu merasa sangat terharu melihat keadaan istrinya. Dia membelai rambut istrinya, wajahnya, dan dia mencium kening istrinya sebelum kemudian berangkat tidur. Malam semakin larut. Udara semakin bertambah dingin oleh kabut yang turun perlahan-lahan dari lereng Gunung Penanggungan. Dan dua orang anak manusia itu pun terlelap dalam mimpinya masing-masing. Mereka bangun pagi-pagi sekali. Sakawuni nampak menjadi lebih segar. Mereka tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka segera naik ke atas punggung kuda masing-masing, kemudian memacu binatang itu menyeberangi Kali Bening. Dan sebentar kemudian, mereka sudah berkuda di tepian hutan tadi. Ada apa lagi? Ayo jalan.
Kita tidak mempunyai waktu untuk beristirahat. Aku lelah. Aku lelah sekali. Dan perutku lapar, Ayah. Aduh, perutku lapar sekali. Perih sekali rasanya. Anak setan. Kau mengganggu perjalananku saja. Mestinya kau kubuang ke dalam jurang. Aku lapar, Ayah. Marilah kita berhenti dulu. Marilah kita mencari makanan dulu. Baru setelah itu aku mau berjalan lagi. Dasar bocah cengeng. Alaman. Kau ini laki-laki tapi berjiwa perempuan. Itulah pendidikan yang diberikan Kamandanu kepadamu. Kau tidak diajar bagaimana bisa bertahan hidup dalam dunia keras. Dunia seorang pendekar. Mungkin kau terlalu banyak makan enak dan tidur nyenyak di lingkungan istana Majapahit. Kau tidak pernah belajar apa-apa. Kau hanya ongkang-ongkang kaki sambil bermanja-manja di depan Kamandanu. Aku menyesal sekali telah membawamu, Panji. Aku tidak sudi mempunyai anak seperti seekor kambing. Tidak. Kalau kau benar-benar anak Arya Dwi Pangga, kau harus merubah cara hidupmu, merubah cara berpikirmu, merubah sikapmu. Kau tidak boleh menjadi anak seekor kambing, tapi kau harus menjelma menjadi anak seekor macan yang sanggup mencakar dan membuat musuh-musuhnya ketakutan. Ada apa denganmu ini? Mengapa kau gemetar? Aku lapar sekali, Ayah. Marilah kita cari makanan. Aku tidak tahan lagi. Apa? Kau mau makan? Ini, makanlah ini. Aduh. Ampun, Ayah. Ampun. Aku benar-benar lapar, Ayah. Aku lapar dan lelah sekali. Kapan kita harus berhenti dan makan? Sampai kapan kita akan berjalan seperti ini? Sampai kau mampus. Ayo, jalan lagi. Kalau kau tidak mau jalan, terserah. Kau pasti akan mati kelaparan di pinggir jalan. Ayah! Jangan tinggalkan aku! Tunggu, Ayah! Tunggu! Panji Ketawang terpaksa berlari-lari kembali menyusul ayah kandungnya. Sementara itu Arya Dwi Pangga berjalan bergegas tanpa menghiraukan sedikit pun keadaan anak laki-lakinya. Mereka berjalan dalam gelapnya malam yang hanya diterangi oleh cahaya-cahaya bintang di atas langit kelam. Sekarang mereka mulai menginjak di desa Watu Sumingkir. Letak desa Watu Sumingkir tidak berjauhan dari desa Jasun Mungkal. Suasana desa nampak lengang dan sunyi mencekam. Arya Dwi Pangga mengajak Panji Ketawang beristirahat. Bocah itu terbaring di atas rumput, sementara ayah kandungnya duduk termenung menatap bayangan-bayangan pohon. Aku telah gagal. Aku gagal menundukkan Arya Kamandanu. Aku gagal membuat musuh besarku itu bertekuk lutut. Tapi apakah aku akan berputus asa? Tidak. Kesempatan masih ada. Suatu saat nanti aku harus berhasil. Paling tidak, aku harus berhasil membuat tubuh Arya Kamandanu cacat. Iya, memang benar kata Dewi Sambi. Kemampuan ilmu kanuragan Arya Kamandanu sangat hebat. Arya Dwi Pangga, apa yang akan kau lakukan sekarang? Berjalan siang malam sambil meratapi kegagalan? Tidak, sekalipun gagal, kau masih seorang pendekar. Namamu masih ditakuti, namamu masih sanggup menggetarkan seluruh isi desa. Pendekar syair berdarah. Iya, aku akan tetap menjadi pendekar syair berdarah. Kalau aku tidak bisa membunuh Arya Kamandanu, aku masih dapat membunuh orang yang lain. Dan aku harus melampiaskan dendamku ini kepada orang lain.
kepada siapa saja yang kutemui di tengah jalan. Panji, Ya, Ayah. kau masih belum tidur juga. Apakah perutmu masih melilit-lilit? Kalau kau lapar, kau bisa makan batu-batu itu atau rumput-rumput itu. Tidak, Ayah. Aku tidak lapar. Aku tidak lapar lagi. Kau tidak lapar. Lalu mengapa kau dekap perutmu? Aku tidak lapar, Ayah. Aku mau tidur. Aku mengantuk sekali. Bangun. Ayo cepat bangun. Aku mendengar suara makanan. Aku mendengar suara makanan datang mendekat. Ayo bangun. Dan percayalah kepada ayahmu ini. Sebentar lagi kau akan makan dengan kenyang. Makanan tidak perlu dicari jauh-jauh. Dia akan datang sendiri. Kau tidak percaya? Ayo bangun. Lihatlah bagaimana cara ayahmu ini mendapatkan makanan. Berhenti dulu, Pak Kusir. Berhenti dulu. Tidak, Pak Kusir. Terus saja jalan. Untuk apa berhenti di tempat seperti ini? Ayo, Pak Kusir, jalan lagi. Jangan. Kalau gerobak ini terus berjalan, aku mau turun. Kau mau turun? Apa yang kau lakukan? Hah? Kau ini macam-macam saja. Ayo, Pak Kusir, jalan lagi. Jangan dengarkan perempuan rewel ini. Awas. Kalau gerobak ini berjalan, aku akan lompat turun. Apa sebenarnya yang kau inginkan sih, Bu? Hah? Kau ini membuat orang susah. Katanya kau ingin menengok orang tuamu. Aku takut, Kakang. Aku takut sekali. Lihatlah, jalanan sepi seperti ini. Tidak seorang pun lewat. Kau tidak perlu takut. Kau tidak sendirian. Aku dan Pak Kusir siap menghadapi bahaya. Mestinya kita menginap dulu di rumah kepala desa Watu Sumingkir. Besok pagi kita bisa meneruskan perjalanan menuju Jasun Mungkal. Kita tidak perlu memaksakan diri seperti ini. Menurut cerita orang-orang, sekarang banyak sekali terjadi pembunuhan. Para pembunuh gelap berkeliaran mencari korbannya. Apa kita tidak ikut-ikutan akan menjadi korban percuma? Sudahlah, jangan percaya kata orang-orang. Itu belum tentu benar. Kau kan belum pernah melihat sendiri kan? Kau memang tidak mudah percaya, Kakang. Dan lagi untuk apa aku harus melihat sendiri? Jadi bagaimana? Kita akan jalan terus atau kembali saja? Atau berhenti saja di tempat ini sampai besok pagi? Kita jalan terus, Pak Kusir. Biarkan aku yang akan bertanggung jawab. Jangan, Kakang. Jangan. Sebaiknya kita kembali saja. Hatiku berdebar-debar. Aku mendapat firasat yang tidak enak. Kalau takut, kau boleh tidur di sebelahku. Nanti setelah tiba di Jasun Bungkal, aku akan membangunkanmu. Ayo tidurlah. Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa. Ayo Pak Kusir, kita jalan lagi. Baru saja kusir gerobak itu bermaksud menyentakkan tali kekang kudanya, ketika mendadak terdengar lantunan bait-bait syair. Ketiga orang di atas gerobak saling berpandangan, dan lantunan bait-bait syair semakin jelas terdengar, mengalun, bergema di keremangan malam. Sebuah gerobak kuda merangkak di atas jalanan berbatu. Cahaya pelitanya redup ditimpa angin lalu. Bunyi rodanya bergema bagaikan sebuah tembang tua, mengalun, membacakan riwayat-riwayat lama. Apakah masih ada yang sudi mendengarnya? Alangkah dinginnya udara malam itu. Angin malam datang memukul dinding-dinding tebing, menimbulkan suara rintihan sampai ke desa-desa yang jauh. Orang-orang masih tidur dalam dekapan kabut mimpi. Dan gerobak kuda terus merangkak sambil bercerita tentang dirinya sendiri. Kepada siapapun juga, dia tidak akan peduli. Dia terus merangkak di atas jalanan berbatu. Benar. Dia pendekar syair berdarah.
Ampun Tuan, ampunilah nyawa kami. Ampun Tuan. Bagaimana ini Kakang? Orang itu kelihatannya sangat kejam. Apa yang akan kita lakukan? Ayo Kakang, kenapa kau diam saja? Ayo lakukan sesuatu. Orang itu pasti akan membunuh kita semua. 2 ekor anjing berkelahi berebut tulang. Seringkali mereka berkelahi sampai mati. Salah satu harus menjadi korban. Lehernya robek berdarah dan matanya pecah. Demikian pula manusia. Manusia membunuh hanya karena secuil makanan. Arya Dwi Pangga alias pendekar syair berdarah melompat. Kedua tangannya yang menggenggam pedang terentang. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, usir gerobak roboh bersimbah darah. Laki-laki yang satunya lagi berusaha memberikan perlawanan. Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.